Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nugroho dari kelompok 15 bersama dengan dua rekan saya lainnya yaitu Siti Khalila dan Tangkas Prestianto. Kami akan mempresentasikan tugas teori ekonomi mikro yang berjudul Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah. Yang pertama ada pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, jasa secara sukarela. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, campur tangan dari pemerintah terbatas. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihannya diantaranya: 1. Semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. 3. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. 4. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangannya: 1. Terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. 2. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. 3. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. 4. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Kemudian ada tujuan dari pasar bebas. Pasar bebas memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan yang terjadi bukan hanya di dalam negeri, seperti kegiatan ekspor atau akan memberikan peluang lebih besar bagi suatu negara untuk memperluas pasarnya. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Perdagangan bebas menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dalam negeri dan memperkenalkan serta menjualnya di pasar internasional. Yang ketiga, memperluas pasar. Bukan hanya memperluas informasi tentang produk dalam negeri, namun pasar bebas dan perdagangan bebas yang terbuka ke beragam negara juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dan produk tersebut. Bahkan, suatu produk ada yang mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan di dalam negeri itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberadaan pasar bebas memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang mungkin tidak bisa didapat di dalam negeri dengan melalui kegiatan impor. Selanjutnya akan dipandu oleh teman saya bernama Siti Khalila. Fungsi pasar bebas. Fungsi pasar bebas di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan impor dan ekspor. Yang kedua, sebagai akses untuk mendapatkan informasi terkait harga dan jumlah permintaan guna menjaga harga untuk tetap stabil.
Yang ketiga, bagi perusahaan, pasar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan, serta berkesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern lagi. Yang keempat, pasar bebas dan perdagangan bebas juga berfungsi untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang serta meningkatkan efisiensi produksi barang tersebut. Selanjutnya ada manfaat pasar bebas. Melalui pasar bebas, perekonomian negara tentu akan semakin tumbuh berkembang karena adanya kebebasan untuk setiap orang agar dapat mengelola sumber daya produksi yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan. Hal ini tentu juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat serta produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar internasional. Pasar bebas menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat di antara para perusahaan. Pasar bebas juga dinilai efektif dan efisien bagi pengusaha karena tindakan yang mereka lakukan berdasarkan prinsip ekonomi masing-masing. Ini ada contoh pasar bebas. Berikut beberapa contoh penerapan sistem pasar bebas di perdagangan internasional, yakni yang pertama ada NAFTA, North American Free Trade Area, adalah sebuah sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 dan mencakup Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini adalah pengurusan visa dan paspor, mengatur kegiatan niaga, dan melakukan komunikasi seputar kegiatan kebudayaan. Yang kedua ada Asia Pacific Economy, merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik yang bertujuan untuk membangun hubungan erat antara negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mendorong perluasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada European Union atau Uni Eropa, adalah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. Pasar ini bertujuan untuk memudahkan keluar masuk barang dari tiap anggota negara guna meningkatkan perekonomian negara-negara tersebut. Yang ketiga ada Masyarakat Ekonomi Asia, merupakan pasar bebas yang ada di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal dari ASEAN. Pasar bebas ini memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antara anggotanya tanpa dikenakan biaya. Yang ketiga ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Sesuai namanya, pasar bebas ini adalah perjanjian perdagangan antara China dengan negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antara anggotanya agar dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif bea cukai untuk produk yang masuk dari China maupun ASEAN. Selanjutnya ada permasalahan pasar bebas. Pelaksanaan pasar bebas tentu sering mendapatkan banyak kendala dan umumnya terkait ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Beberapa contoh permasalahannya adalah seperti kendala perpajakan, larangan pertukaran yang spesifik, peraturan perdagangan, kontrol harga, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat yang menyangkut persyaratan pertukaran, kuota produksi, persaingan layanan masyarakat, hingga proses rekrut karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya ada bentuk campur tangan pemerintah. Beberapa kegagalan mekanisme pasar di atas menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah dalam memperbaiki pengaturan kegiatan ekonomi. Dari kelemahan-kelemahan mekanisme pasar yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, ini dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting, seperti yang dinyatakan adalah sebagai berikut. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 15, yaitu bentuk campur tangan pemerintah. Ini dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang ditanyakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Kemudian yang B. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya murah.
Kemudian yang C, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli merugikan khalayak ramah. Kemudian yang D, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Kemudian undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Undang-undang untuk mempertinggi efisiensi terdapat dua tujuan utama dalam usaha untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Satu, peraturan dan undang-undang dan menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang lancar. Dua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Terakhir, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapat pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di dalam perekonomian, kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk tercapai beberapa tujuan, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat, yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Demikianlah presentasi dari kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.